Selamat siang Bu Dewi, apa kabar ini siang ini? Selamat siang Bu Sri, kabar saya baik sekali. Bu Sri sendiri bagaimana? Saya baik juga Bu Dewi. Oh ya, hari ini Bu Dewi akan praktik coaching kan bersama Pak Komangastre. Ya, benar sekali Bu. Jadi hari ini saya ada janjian sama Pak Astre. Beliau kemarin calling saya, bilang mau cerita-cerita sedikit. Eh, Kira-kira bagaimana nih persiapannya? Persiapan saya secara lahir dan batin sih Bu. Jadi Oke, ya, bagus kalau begitu. Nah, namun sebelum dimulai pelaksanaan coachingnya, kita ngobrol sebentar ya Bu Dewi tentang rubrik penilaian percakapan coaching, di mana seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi, penyiapan tentang alur tirta yang harus ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta tiga kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, semoga sesuai dengan apa yang Bu Dewi persiapkan, eh, jadi bisa berjalan sesuai harapan. ya saya sih sudah menyetujui sih sebenarnya rubrik penilaiannya, Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa coachingnya sesuai dengan alur tirta, kemudian kompetensi coachingnya terlihat selama proses coaching saya, dan bisa mencapai tujuan nanti yang diharapkan dari coaching ini, Bu. Iya, betul sekali itu. Oke, syukurlah kalau begitu. Namun untuk coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dewi kembangkan? Sebenarnya ketiganya, Bu, jadi mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan juga lagi satu mengajukan pertanyaan berbobot sih, Bu. Nanti mudah-mudahan saya bisa membantu Pak Asre untuk mengembangkan menggali idenya, jadi bisa menyelesaikan permasalahan dari beliau yang beliau hadapi. Benar sekali itu. Eh, Ketiga kompetensi itu memang harus kita kembangkan, Bu Dewi. Namun untuk coaching kali ini, pada bagian kompetensi mana yang akan secara spesifik Bu Dewi eh, saya observasi begitu, Bu? Kalau bisa saya inginnya diobservasi secara spesifik di mendengarkan secara aktif, Bu. Oke, kalau begitu, menurut Bu Dewi, kira-kira eh, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan mendengarkan aktif pada coaching kali ini, Bu Dewi? Kalau menurut saya sudah bisa mencapai kompetensi mendengarkan aktif ini secara baik. Kalau saya bisa fokus mendengarkan coach saya, kemudian saya bisa memberikan apresiasi sepenuh hati ya terhadap ide-ide yang disampaikan dari coach. Kemudian saya juga bisa menunjukkan gestur positif lah Bu saat berbincang dengan coach. Apalagi kan kita coachingnya secara daring seperti ini. Oke, bisa dimulai proses coachingnya, Bu? Bisa Ibu. Bisa. Oke, oke. Semoga berjalan sesuai harapan Bu Dewi. Semangat ya, Bu Dewi. Ya, terima kasih banyak Bu Sri. Iya. Apa tadi? Baik Ibu, namun ada sih terkait dengan beberapa masalah Bu yang saya alami. Hmm, Nah itulah alasannya sehingga saya mengharapkan sekali kehadiran Ibu sama saya begitu. saya sih senang sekali Pak, apalagi janjian seperti ini. Kita bisa tukar pikiran, ngobrol ya, dan mungkin nanti bisa membantu Pak Asra lah sedikit. Nah, supaya permasalahannya ada gini lah, ada eh, jalan keluar seperti itu. Oke Pak, sebelumnya nih, saya mau nanya dulu nih, kita mau ngobrolin apa hari ini? Saya sih sebenarnya mau mengobrolin tentang keadaan guru-guru Bu di sekolah kami, khususnya di SMK PGRI Amlapura. Hmm, Karena di sekolah kami itu guru-guru ini kan kebanyakan baru Bu. hmm, Nah, di tengah situasi kurikulum baru juga, nah saya rasa banyak guru-guru yang belum belajar tentang kurikulum merdeka ini. Nah, harapan saya itu adalah ya guru-guru bersedialah belajar aktif,
bahkan bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, Bu. Oke. Nah, sebelumnya Pak, dari percakapan kita kali ini, apa tujuan yang Bapak ingin capai? Yang saya harapkan, Bu, tujuannya itu ya guru-guru itu, Bu, aktif belajar di kurikulum Merdeka. Nah, kemudian guru-guru itu paham cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini kepada murid kami, gitu. Oke, jadi Bapak menginginkan bahwa guru-guru di sekolah Bapak, terutama guru-guru barunya itu aktif belajar mandiri, aktif belajar itu Pak ya, di kurikulum Betul, Ibu. Merdeka, sama bisa paham tentang implementasi kurikulum Merdeka di kelas. Seperti itu Bapak, benar? Betul, Ibu. Betul sekali. Baiklah Pak, kalau begitu saya boleh nanya-nanya ya Pak ya. Sekarang situasi di sekolah itu seperti apa sih Pak? Nah, situasi di sekolah, Bu, Mm-mm. eh, guru-guru itu sekarang kan banyak yang baru, Bu, ya. Oke. Nah, tapi mereka tidak berasal dari latar belakang pendidikan. Nah, Hmm. kemudian ketika mereka mengajar, nah secara otomatis mereka hanya mengandalkan ceramah saja, Bu. Berarti keadaannya itu adalah guru itu yang mendominasi pembelajaran di kelas, gitu, bukan sebaliknya, yang seharusnya murid yang mendominasi pembelajaran. Oke, jadi menurut Bapak banyak guru baru yang tidak berlatar pendidikan SPD seperti itu ya, latar belakangnya tidak pendidikan, sehingga mereka lebih cenderung menerapkan ceramah atau guru yang lebih menguasai pembelajaran gitu Pak ya, bukan student center. Hmm. Betul, Ibu. Terus kira-kira Pak, dari hal yang Bapak lihat atau menurut Bapak itu ya situasinya, yang mempengaruhi situasi ini bisa terjadi apa, Pak? Yang mempengaruhi situasi ya menurut saya, Bu, eh, guru-guru itu belum aktif lah, belum memiliki kesadaran terhadap Hmm. tugas-tugasnya sebagai guru, begitu. Karena yang saya lihat mereka itu hanya sebatas hanya sebatas ya hadir ke sekolah, kemudian hadir ke kelas, yang mengajar. Nah, baru sebatas itu situasi yang ada di sekolah kami. Oke, jadi menurut Bapak situasi seperti ini belum ideal, mungkin seperti itu, Pak ya. Kalau Betul. gitu, Pak, dari skala 1 sampai 10 gitu, Pak ya, kalau saya boleh memberikan nilai 1 sampai 10. Nah, sekarang Bapak, kondisi di sekolah Bapak itu masuk ke angka berapa menurut Bapak? Kalau dilihat dari skala, Bu, ya, dari 1 sampai 10, ya barangkali saya menilai itu masih berada di angka 5, Bu. Oh, angka 5. Terus kalau Bapak pengennya idealnya itu angka berapa Bapak inginkan ada di sekolah Bapak? Ya, idealnya angka 8 lah, Bu. Oke, angka 8. Nah, menurut Bapak sendiri angka 8 yang menurut Bapak adalah situasi ideal itu seharusnya seperti apa, Pak? Bagaimana? Menurut saya, Hmm. ya menurut saya, Bu, idealnya angka 8 itu ya guru-guru aktif juga belajar. Artinya mereka sebelum mengajar ya guru itu belajar lebih dahulu. Nah, kemudian eh, di kelas penerapannya itu ya guru-guru itu harus memberikan pembelajaran ya bersifat variatif. Artinya dilihat dari konteks konten materinya, kemudian juga caranya, begitu pula dengan yang terdapat di kurikulum, begitulah, Bu. Hmm. Oke, Pak. Ini tadi saya tertarik nih. Tadi Bapak mengatakan guru harus aktif belajar seperti itu, Pak ya. Aktif belajar yang seperti apa menurut Bapak itu? Aktif belajar sendiri seperti apa gitu? Tolong bisa Ya, dijelaskan, Pak. iya, kalau aktif belajarnya itu kan, Bu, banyak ya, apalagi di situasi sekarang, untuk kurikulum Merdeka itu kan sudah difasilitasi oleh pemerintah. Salah Mm-mm. satu fasilitasnya itu adalah berupa platform Merdeka Mengajar. Nah,
kalau menurut saya idealnya itu ya guru-guru itu tetap mengembangkan kualifikasi dirinya berdasarkan ya belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar itu, Bu. Hmm. Berarti Bapak inginnya kalau aktif belajar itu salah satunya guru bisa mengakses PMM, Pak ya, secara mandiri gitu ya. Nah, Benar sekali, Bu. kalau saya boleh tahu, Pak, PMM di sekolah Bapak pelaksanaannya seperti apa, Pak? Secara mandiri saja atau bagaimana, Bapak? Ya, selama ini, Bu, yang kami lakukan itu, kami sudah memberikan workshop terkait dengan cara belajar melalui platform Merdeka. Kemudian kami juga bekerja sama atau diarahkan untuk melakukan aksi nyata di PMM itu. Mau kerja sama aksinya. Oke. Nah, tadi kan ini adalah yang Bapak inginkan di angka 8, Pak ya, secara idealnya. Nah, menurut Bapak sendiri, hal apa yang bisa mewujudkan situasi ideal yang Bapak inginkan supaya nanti guru bisa aktif belajar, kemudian guru bisa mengajar secara bervariasi. Kira-kira ide apa atau hal apa yang bisa membuat situasi tersebut bisa terwujud, Pak? Untuk saya terkait dengan ide itu, Bu, memang sih sudah ada di benak saya ataupun di pikiran saya. Itu Mm-mm. yang pertama, rancangan saya itu adalah saya akan melibatkan pengawas, Bu, untuk memberikan workshop kembali dan sebagai narasumber lah. Nah, karena yang kemarin itu kan workshopnya baru saya saja yang memberikan materi. Nah, Oke. kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan saya akan mengkoordinasikan ke kepala sekolah untuk membuat rancangan dan mengagendakan secara terjadwal untuk baik misalnya dalam seminggu sekali guru-guru itu ya kumpul untuk belajar bersama di PMM. Karena kemarin itu yang kami lakukan baru sebatas bersifat insiden, Bu. Karena menurut kami penting sehingga diperlukan secara mendadak untuk workshop gitu. Bagus sekali idenya tuh Pak Astre ya. Apalagi kan, eh, eh, apalagi sampai sudah melibatkan pengawas Pak ya. Jadi sih nanti itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kira-kira nih Pak, untuk mewujudkan gagasan Bapak melibatkan pengawas untuk narasumber dalam workshop PMM dan juga mengagendakan secara terjadwal dan mengkoordinasikannya kepada kepala sekolah tentang kegiatan PMM ini Pak, apa saja yang harus Bapak persiapkan kira-kira supaya gagasan ini bisa terwujud, Pak? Yang saya persiapkan, Bu, Hmm? barang yang di pikiran saya, Bu ya, Ya, Pak. satu itu adalah anggaran utamanya, Bu. Oke. Karena anggaran kami itu kan hanya dua, Bu, dari dana BOS dan dari dana komite. Nah, oleh karena itu kemungkinan rencana saya itu akan adalah memaksimalkan anggaran komite itu, Bu. Nah, Oke. kemudian persiapan selanjutnya itu adalah terkait dengan sarpras, Bu, Hmm. koneksi internet. Nah, sehingga yang saya harapkan itu adalah semua tempat atau semua gedung itu bisa diakses internet. Nah, sehingga ketika guru itu berada di sekolah, mereka sangat mudah untuk mengakses PMM, Bu, gitu. Oke, jadi nanti berarti akan menyiapkan atau memaksimalkan anggaran, Pak ya, yang berasal dari pos komite, sama juga anggarannya dialokasikan untuk pas ya, Pak ya. Jadi dari Ya, saldo Bu. itu supaya kalau bisa ada rencana semua gedung itu terkoneksi internet, jadi bisa diakses oleh guru. Seperti itu, Pak. Iya, Benar yang saya betul katakan. sekali, Bu. Nah, kalau menurut Bapak, hal apa yang bisa memastikan gagasan Bapak tadi itu bisa berjalan, Pak? Yang bisa memastikan ya tentu izin dari kepala sekolah, Bu ya. Oke.
Karena untuk penggunaan anggaran ini kan tentu yang menentukan itu adalah kepala sekolah. Nah, kemudian satu yang terpenting itu adalah komitmen guru, Bu. Komitmen guru-guru untuk mau belajar tentang kurikulum Merdeka, khususnya ya melalui platform Merdeka Mengajar itu. Oke. Bagus sekali sih Pak, ide yang Bapak. Saya benar-benar kagum deh ini ya, untuk menggerakkan gini ya Pak ya, menggerakkan guru supaya mau memberdayakan diri sendiri, belajar sendiri tentang kurikulum Merdeka. Nah, tapi ini saya ada tertarik sedikit Pak. Nah, menurut Bapak nih ya, tadi kan Bapak bilang untuk memastikan ini berlangsung harus ada izin dari Kepsek ya, untuk penggunaan anggaran, dan juga harus ada komitmen guru untuk mau belajar. Saya Ya, tertarik nih Pak, kriteria yang bisa Bapak gunakan atau Bapak inginkan terkait tentang komitmen guru untuk mau belajar itu seperti apa Pak? Atau bagaimana Pak? Bagaimana kriterianya? menurut saya kalau kriterianya itu, Bu, ya satu, itu adalah guru-guru itu bisa berhasil belajar di PMM yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat, Bu, di setiap topik pembelajaran yang ada di PMM. Nah, kemudian yang kedua itu adalah guru-guru ya bisa memberikan pembelajaran itu secara kreatif ataupun berinovasi lah, Bu. Guru bisa Nah, berinovasi Pak ya. ya itu, Bu, kriterianya yang barangkali yang saya tetapkan lah. Oke. Nah, kira-kira Pak, tadi kan gagasan Bapak sudah bagus ya. Nanti akan melibatkan pengawas untuk narasumber saat kegiatan workshop PMM kembali Pak ya. Kemudian nanti kalau bisa nanti ada agenda pelaksanaan workshop itu diagendakan supaya nanti bisa seminggu sekali gitu Pak ya, dengan teman-teman guru Iya, mengerjakan PMM. Eh, dari sini kira-kira kapan nih akan dijalankan gagasan Bapak ini? saya sih merencanakan kegiatan ini, Bu, mulai minggu depan, Bu. Mulai minggu depan saya akan awali dulu dengan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan rencana terkait dengan agenda belajar bersama. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan memohon anggarannya itu, Bu. Berarti yang kira-kira harus Bapak hubungi nih siapa saja berarti Pak untuk menjalankan ini? Tentu, Bu, kami karena di lembaga pendidikan ini kan ada struktural, Bu, ya. Nah, jadi yang perlu saya hubungi dulu adalah barangkali staf pimpinan, Bu. Baik itu para kaprog atau kepala program, kemudian juga sesama wakil kepala sekolah itu. Oke, kalau begitu Pak, kira-kira bagaimana memastikan programnya Bapak ini bisa berjalan Pak? Eh, Kalau menurut saya, Bu, untuk guna memastikan ini program bisa berjalan, satu itu adalah ada persetujuan dulu, Bu, ya. Persetujuan dulu sesama staf pimpinan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah disetujuinya, Bu, permohonan anggaran yang saya rencanakan, Bu, begitu. Sehingga pelaksanaan untuk belajar bersama melalui platform Merdeka Mengajar itu ya bisa dijalankan begitu, Bu, dan lancar jalannya begitu. Oke, bagus sekali sih Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dapat persetujuan ya dari staf pimpinan sama nanti anggarannya juga disetujui Pak ya. Nah terus Pak, kira-kira menurut Bapak nih, supaya rencana ini bisa berjalan dengan sukses Pak ya, siapa sih yang mesti Bapak mintai dukungan atau ada yang bisa bantu Bapak nanti seperti itu? Ada sih, Bu. Yang pertama itu ya karena kami ini
di SMK PGRI ini merupakan sekolah swasta, Bu ya. Ya. Berarti nanti kan ada kepemimpinan yang tertinggi itu adalah yayasan, Bu. Nah, barangkali di benak saya itu saya nanti akan mohon menghubungi atau mohon dukungan dari pihak yayasan lah, Bu. Lagi kira-kira Bapak yang bisa membantu? Yang lain ya barangkali yang bisa membantu saya itu adalah ya guru-guru, Bu, dan tidak juga lupa itu adalah staf tenaga kependidikan lah, Bu, begitu. Karena dalam setiap kegiatan itu kan keterlibatan mereka itu penting, Bu, untuk melakukan beberapa persiapan begitu. Oke. Nah, mudah-mudahan rencananya bisa berhasil, Pak ya. Iya, Ibu, terima kasih. Oke, kalau begitu apa yang perlu disimpulkan nih Pak dari kegiatan atau dari percakapan kita dari ini? Menurut saya ya satu ya, saya akan berupaya untuk mengaktifkan atau memotivasi para guru untuk semangat belajar, Bu, mengenai kurikulum merdeka, kemudian juga mengimplementasikannya. Nah, setelah itu saya akan berupaya untuk memohon izin, ya persetujuan dari staf pimpinan, baik itu dari unsur yang terendah itu adalah Kaprol, kemudian sesama wakil kepala sekolah, dan kuncinya itu adalah kepala sekolah, Bu. Nah, kemudian ya tidak serta pula saya akan meminta bantuan kepada pihak yayasan, disertai juga dengan staf tenaga kependidikan, Bu. Oke. Berarti kalau saya boleh simpulkan Pak ya, dari penjelasan Bapak tadi, Bapak nanti akan berupaya mengaktifkan guru supaya lebih semangat belajar, terutama tentang kurikulum merdeka dan mengimplementasikannya di kelas, seperti itu Pak ya. Yang kedua juga Bapak akan memohon izin dari staf pimpinan terkait tentang gagasan Bapak dan juga supaya bisa mendapat dukungan anggaran Pak ya. Sama Iya, juga betul. dengan rekan sejawat Bapak dan juga tenaga pendidikan. Seperti itu Pak, benar. Iya. Oke. Betul sekali, Bu. Nah, sekarang saya mau nanya nih, gimana perasaannya Bapak setelah berbincang dengan saya hari ini? Ya, jujur, Bu, senang sekali rasanya, apalagi ya selama ini terkait dengan keadaan di sekolah kami itu menjadi beban bagi saya secara mandiri. Nah, sekarang berkat bisa bercakapan dengan Ibu, kita berbicara, ya saya jadi memiliki ide-ide baru lah, Bu, yang terkait dengan upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang saya alami di sekolah, khususnya tentang guru-guru, Bu, yang belum aktif belajar mengenai kurikulum merdeka ini, Bu. Wah, mantap sekali nih Mak Komang. Tetap semangat ya. Saya yakin nanti idenya Bapak mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian nanti teman-teman guru juga lebih aktif ya Pak dalam belajar PMM. Nanti saya akan coba deh gini, maunya saya calling nih Pak ya, kalau misalnya pengen tahu nih gimana update-nya. Mudah-mudahan rencananya setelah kita ngobrol lagi bisa berhasil Pak ya, dijalankan. Siap, Ibu. Oke, kalau begitu saya pamit dulu Pak ya. Terima kasih nih atas Ya, obrolannya. Mm-mm. ya, terima kasih sekali, Bu, Mm. terkait dengan sudah diberikan apa namanya eh, peluangan waktu dari Ibu untuk bercakap-cakap dengan saya. Terima kasih sekali, Bu. Sampai jumpa, Ibu. Ya, terima kasih banyak juga Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi dan Pak Komang Astre. Luar biasa sekali perbincangannya tadi, coachingnya siang ini tentang bagaimana mengaktifkan guru-guru agar bisa belajar mandiri tentang kurikulum merdeka. Bagaimana perasaan Bu Dewi setelah melaksanakan coaching ini bersama Pak Komang Astre? Perasaan saya bahagia sekali Bu. Saya juga mendapat pengalaman baru, jadinya ada tumbuh inspirasi barulah dari percakapan saya dengan Pak Komang. Dan saya bersyukur Oke, juga Pak Komang bisa menemukan ide kreatif untuk mengembangkan kemandirian gurunya dalam belajar kurikulum merdeka seperti itu.
Eh, oke, syukurlah kalau begitu. Nah, bagaimana menurut Ibu menilai diri sendiri nih, performa Ibu dalam coaching tadi? Kalau saya menilai diri saya sendiri sih, saya tadi sih sudah berusaha mendengarkan dengan aktif, Bu, ya. Jadi, eee, saya berusaha menemukan kata kunci dari hal-hal yang diucapkan oleh Pak Astre, kemudian memberikan apresiasi juga terhadap, ide atau gagasan dari Pak Astre, dan mudah-mudahan gestur saya positif ya, Bu, saat Iya. dengan Nah, Pak. ya, benar sekali Bu Dewi yang sampaikan. Bu Dewi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan indikator mendengarkan aktif tadi pada saat coaching, karena itu yang kompetensi yang ingin Bu Dewi kembangkan. Ya, kira-kira apa usaha Bu Dewi untuk mencapai indikator tersebut? Saya sih berusaha tadi, lebih memperhatikan Pak Astre dengan cara mengamati raut wajahnya, kemudian berusaha fokus mendengarkan. Jadi saya bisalah mengetahui inti dari permasalahannya Pak Astre. Mungkin seperti itu sih caranya saya, Bu. Iya, oke. Selanjutnya izinkan Nia saya menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya, Bu. Ya, dari pengamatan saya tadi, Bu Dewi sudah antusias sih memperhatikan secara utuh apa yang disampaikan oleh Pak Komang Astre, kemudian pikiran, hati, selaras semuanya rasanya sudah tercakup di sana. Kemudian akhirnya kok kompetensi yang lain itu mengalir secara tidak langsung, Bu. Semua kompetensi adanya mengalir, walaupun yang fokusnya kan di satu, yaitu mendengarkan aktif. Ya. Di samping itu juga, saya Bu Dewi sudah perhatikan, sudah fokus, kemudian akhirnya Pak Komang Astre mendapatkan ide-ide untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Itu Bu Dewi. Nah, kira-kira nih ke depannya, Bu Dewi mau mengembangkan kompetensi apa lagi? Saya sih pengennya lebih mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot, Bu, supaya kan saya lebih bisa menggali potensi dari coach saya. Nah, ini perlu, kalau menurut saya sih ini perlu banyak latihan, Bu, supaya saya bisa mencapai kompetensi itu. Mungkin nanti dengan saya banyak berlatih atau enggak saya memperhatikan coaching dari rekan sejawat saya yang lain. Iya, benar sekali Bu. Kuncinya bahwa praktek coaching ini memang harus sering dilatih Bu ya, bersama rekan guru dan dengan siswa kita di sekolah. Wah, ini yang sangat bermanfaat sekali itu Bu Dewi. Mari kita terus belajar bersama, berkolaborasi sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Oke, di lain waktu kita bisa ngobrol lagi Bu Dewi. Terima kasih untuk hari ini. Ya, terima Ya, kasih banyak Bu Sri. Sampai jumpa lagi. ya, sampai jumpa lagi.